Halo teman-teman, salam berjumpa bersama saya. Perkenalkan, nama saya Klinker Puli dengan NIM 2401030033. Saya dari Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Kita akan membahas 3 submateri dalam video ini. Yang pertama, panjang busur. Yang kedua, luas juring. Dan yang ketiga, luas tembereng. Setelah mempelajari video ini, diharapkan teman-teman mampu menjelaskan konsep panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Yang kedua, mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Sobat matematika, pernahkah kalian berpikir bahwa matematika berperan penting dalam merancang tempat-tempat indah di sekitar kita? Coba teman-teman perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama, ada lintasan jogging berbentuk seperempat lingkaran. Gambar kedua, taman bunga berbentuk juring. Dan gambar yang ketiga, kolam hias berbentuk tembereng. Gambar tersebut adalah desain taman rekreasi yang akan dibangun oleh pemerintah di tengah kota. Diketahui bahwa gambar tersebut didesain oleh seorang arsitektur muda. Namun saat hendak membangun taman tersebut, ia menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, bagaimana menghitung panjang lintasan pada tikungan. Yang kedua, berapa luas taman bunga yang akan ditanami. Dan yang ketiga, berapa luas kolam hias yang akan dibuat. Nah, di sini letak menariknya. Dengan konsep matematika, kita akan membantu menyelesaikan masalah arsitektur tersebut. Kita diberikan beberapa informasi dari arsitektur tersebut. Yang pertama, lintasan jogging memiliki tikungan berbentuk seperempat lingkaran dengan jari-jari 14 meter dan sudut pusat 90 derajat. Yang kedua, di tengah taman akan dibuat taman bunga berbentuk juring dengan jari-jari 14 meter dan sudut pusat 120 derajat. Dan yang ketiga, kolam hias berbentuk tembereng. Kolam hias tersebut merupakan bagian dari lingkaran dengan jari-jari 10 meter dan sudut pusat 90 derajat. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita akan menggunakan konsep panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Gimana ya caranya? Yuk simak video ini sampai habis. Yang pertama, kita akan hitung panjang lintasan jogging. Karena tikungan ini merupakan bagian dari keliling lingkaran, maka kita akan menggunakan konsep panjang busur untuk menghitung panjangnya. Panjang busur lingkaran adalah jarak sepanjang garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran dan dibatasi oleh dua titik ujung pada busur tersebut. Coba perhatikan gambar di samping ini. Pada gambar di samping, panjang busur AB adalah panjang lintasan tikungan. Karena tikungan merupakan bagian dari keliling lingkaran, maka untuk menghitung panjangnya, kita akan membandingkan besar sudut pusat dengan total besar sudut pada lingkaran, yaitu 360 derajat, kemudian dikali dengan keliling lingkaran. Sehingga rumusnya adalah S sama dengan theta, di mana theta adalah besar sudut pusat per 360 derajat, di mana 360 derajat adalah total besar sudut pada lingkaran, dikali dengan keliling lingkaran yaitu 2πr. Karena besar sudut pusat adalah 90 derajat, maka kita peroleh S sama dengan 90 derajat per 360 derajat dikali 2 kali 22/7 kali 14, sehingga S sama dengan 22. Jadi panjang lintasan tikungan adalah 22 meter. Dengan keterangan, S adalah panjang busur, theta adalah besar sudut pusat, dan R adalah jari-jari lingkaran, dengan nilai Pi 22/7.
Yang kedua, kita akan menghitung luas taman bunga. Karena taman bunga berbentuk zuring dan merupakan bagian dari lingkaran, maka luas taman dapat dihitung dengan menggunakan konsep luas zuring. Luas zuring itu apa sih? Luas zuring lingkaran adalah besarnya area atau luas daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Coba perhatikan gambar di samping ini. Daerah yang diarsir berwarna merah adalah luas zuring lingkaran. Nah, karena luas zuring merupakan bagian dari luas lingkaran, maka besarnya sangat bergantung pada sudut pusat. Sehingga hitung-hitungnya, kita akan membandingkan sudut pusat dengan total sudut pada lingkaran dikali dengan luas lingkaran. Sehingga rumusnya adalah L sama dengan theta, di mana theta adalah besar sudut pusat per 360 derajat kali luas lingkaran, yaitu pi/r². Dengan nilai theta adalah 120 derajat, maka diperoleh L sama dengan 120 derajat per 360 derajat kali 22/7 kali 14 kuadrat. Sehingga diperoleh nilai L adalah sekitar 205,34 meter persegi. Jadi, luas taman bunga adalah sekitar 205,34 meter persegi. Dengan keterangan, L /adalah luas taman, theta adalah besar sudut pusat, dan R adalah jari-jari lingkaran dengan nilai pi adalah 22/7. Yang ketiga, kita akan menghitung luas kolam hias. Kolam hias dirancang berbentuk tembereng, yaitu daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Sekarang, coba perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping, luas tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur AB. Sehingga, luas tembereng itu sama dengan luas zuring AOB dikurangi dengan luas segitiga yang terbentuk di dalamnya. Sehingga luas tembereng sama dengan luas zuring kurang luas segitiga. Sehingga yang pertama kita menghitung luas zuring. Luas zuring sama dengan theta per 360 derajat dikali luas lingkaran, yaitu pi/r². Sehingga luas zuring sama dengan 90 derajat per 360 derajat kali 3,14 kali 10 kuadrat. Sehingga diperoleh luas zuring itu sekitar 78,5 meter persegi. Yang kedua, kita akan menghitung luas segitiga. Luas segitiga sama dengan alas kali tinggi per 2, di mana alas dan tinggi segitiga adalah jari-jari lingkaran. Dengan jari-jari lingkaran adalah 10 meter, sehingga luas segitiga sama dengan 10 kali 10 per 2, sehingga diperoleh luas segitiga sama dengan 50 meter persegi. Dengan keterangan, theta adalah besar sudut pusat, yaitu 90 derajat, R adalah jari-jari lingkaran, dengan nilai pi adalah 3,14, A adalah alas segitiga, di mana alas segitiga adalah jari-jari, dan T adalah tinggi segitiga, dengan tinggi segitiga juga merupakan jari-jari lingkaran. Sehingga diperoleh luas tembereng sama dengan 78,5 kurang 50. Sehingga luas tembereng sama dengan 28,5 meter persegi. Jadi, luas kolam hias adalah 28,5 meter persegi. Dan akhirnya, taman rekreasi ini berhasil dirancang dengan baik. Lintasan jogging dapat dibangun dengan ukuran yang tepat, taman bunga tersusun rapi dan indah, serta kolam hias berhasil dibangun sesuai perencanaan. Semua itu dapat terwujud karena kita mampu menyelesaikan permasalahan arsitektur tersebut dengan menggunakan konsep matematika. Dengan kita peroleh panjang lintasan jogging adalah 22 meter, luas taman bunga adalah 205,34 meter persegi, dan luas kolam hias adalah 28,5 meter persegi. Tanpa perhitungan yang tepat, maka pembangunan taman bisa mengalami kesalahan ukuran, pemborosan material, dan bahkan kerugian biaya. Sekian dari saya dalam pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam memahami konsep panjang busur, luas zuring, dan luas tembereng dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai, dan see you next time.